Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus tolong kami, biar kami memiliki telinga dan hati yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua yang hari ini ada di rumah. Kevi harap kita masih tetap dengan sukacita walaupun ibadah kamu masih dari rumah. Nah, hari ini Kevi mau melanjutkan kisah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di kisah kali ini Kevi kasih satu judul dengan judul Apakah Engkau mengasihi Aku? Wah, kisah kali ini terambil dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nanti adik-adik bersama mama dan papa boleh membacanya di rumah masing-masing. Kevi akan mulai cerita hari ini tentang seorang murid Tuhan Yesus yang namanya Petrus. Kalau minggu kemarin Kevi bahas murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas, hari ini khusus tentang Petrus. Dimana karena Petrus adalah seorang nelayan, maka ketika Tuhan Yesus mati, Petrus bilang sama murid-murid atau teman-temannya yang lain, yuk kita pergi kembali untuk menjala ikan atau mancing gitu. Jadi Petrus bersama murid-murid yang lain akhirnya pergi ke pantai Danau Tiberias. Lalu di sana mereka mulai menjala ikan. Tapi adik-adik tahu sepanjang malam itu mereka nggak mendapatkan ikan apa-apa. Walaupun mereka sudah bersusah payah dan berjeri lelah untuk menangkap ikan. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri di tepi pantai dan siapa coba tebak adik-adik? Ya, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apakah kamu sudah mendapatkan ikan? Mereka jawab, belum. Sudah sepanjang malam kami mencarinya. Lalu Yesus bilang sama mereka, tebarkan jalamu ke kanan kapalmu. Ketika mereka menebarkan jala mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Sampai-sampai jala mereka itu nggak muat ketika ikan-ikan itu masuk ke dalamnya. Lalu sadarlah beberapa murid yang lain bahwa itu kayaknya Tuhan Yesus. Lalu mereka bilang sama Petrus, Petrus, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Petrus dan semua murid-murid akhirnya membawa perahu mereka dan menepi ke pantai. Lalu adik-adik tahu ketika mereka sampai di pantai, Tuhan Yesus sudah menyediakan ikan dan juga roti. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sarapan bersama-sama di pagi hari itu. Dan ketika mereka sudah selesai makan, maka cerita ini terfokus kepada Petrus. Tuhan Yesus berbicara langsung kepada Simon Petrus. Tuhan Yesus bilang seperti ini adik-adik. Hei Simon, apakah engkau mengasihi Aku? Lalu dengan penuh percaya diri Petrus katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau tahu kan mengasihi Engkau? Lalu Tuhan Yesus katakan sama Simon Petrus, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Lalu gak berapa lama kemudian Tuhan Yesus tanya lagi sama Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi Aku? Lalu Simon Petrus bilang, wah Tuhan, kau paling tahu kalau Aku itu mengasihimu. Wah, Tuhan Yesus jawab lagi dengan jawaban yang sama kepada Petrus, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Lalu gak berapa lama kemudian Tuhan Yesus bicara lagi sama Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi Aku? Lalu tiba-tiba sedihlah hati Petrus. Adik-adik ingat kan kalau waktu itu Petrus adalah orang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Jadi ketika Petrus mengingat kembali apa yang terjadi, apa yang pernah Petrus lakukan kepada Tuhan Yesus, hati Petrus menjadi sangat sedih. Lalu Petrus bilang, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu dan Engkau paling tahu kalau Aku mengasihi Engkau. Lalu adik-adik tahu apa yang Tuhan Yesus katakan? Dengan perkataan yang sama Tuhan Yesus bilang, kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Wah, adik-adik, kisah antara Simon Petrus dan Tuhan Yesus adalah satu kisah yang menarik
yang sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan kepada adik-adik, Kak Evi, kakak-kakak sekolah minggu yang lain, bahkan orang tuamu di rumah. Tuhan Yesus bertanya kepada kita, hai adik-adik, apakah engkau mengasihi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bertanya sama Kak Evi, apakah Kak Evi mengasihi Tuhan Yesus? Atau kepada siapapun, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau jawaban adik-adik Kak Evi dan kita semua adalah benar Tuhan, aku mengasihi Tuhan, maka percayalah kalau Simon dapat tugas dari Tuhan Yesus, kita pun dapat tugas dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini Kak Evi mau kasih 2 tugas buat kita semua. Kalau kita sudah mengaku, Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau, apa sih yang harus kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Alkitab penuh dengan perintah-perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dan apa yang gak boleh kita lakukan. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk rajin beribadah, berarti sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus rajin beribadah. Ketika Tuhan Yesus bilang hormatilah orang tuamu, sebagai bentuk kamu mengasihi Tuhan Yesus, maka kamu harus menghormati orang tua. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada kita tetaplah berdoa, berarti sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus berdoa. Dan masih banyak lagi perintah Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang jangan mencuri, maka sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita nggak boleh mencuri. Kalau Tuhan Yesus bilang nggak boleh berbohong, maka sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita nggak boleh berbohong. Dengan demikian kita membuktikan bahwa kita pun mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat mengasihi kita, bahkan memberikan hidupnya bagi kita, mati untuk menebus kita semua yang berdosa. Nah, yang kedua, apa sih yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus? Kalau tadi Tuhan Yesus kasih tugas sama Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun punya tugas buat adik-adik Kak Evi, kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Apa sih yang harus kita lakukan? Bukti kita mengasihi Tuhan Yesus, jadilah saksi Tuhan. Wah, kamu punya banyak orang-orang di sekitar kamu yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus. Kamu punya tugas, ceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Bilang kepada mereka bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, bahkan Tuhan Yesus mati buat mereka. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal, akan memperoleh surga. Dan itu sudah membuktikan bahwa adik-adik dan Kak Evi melakukan tugas yang Tuhan Yesus pengen, yaitu menjadi saksi Yesus. Nah, sekarang pertanyaan yang Petrus dapatkan menjadi pertanyaan kita semua. Kalau kita semua sudah bilang kita mengasihi Yesus, lakukan apa yang Kak Evi bilang tadi ya, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Oke adik-adik sekolah minggu, tetap semangat di rumah. Buktikan kasihmu kepada Tuhan Yesus dan jadilah saksi Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.